Komisi Wanita dan juga jemaat sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Mengucap syukur pada Tuhan kalau pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah, bersekutu bersama, walaupun hanya dalam persekutuan online. Mari dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-20 ayat 5 sampai ke-6. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam persekutuan pada sore hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan kita pada sore hari ini, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita semua untuk menyanyikan Mars Komisi Wanita yang juga akan dinyanyikan oleh beberapa ibu-ibu yang sudah mengirimkan videonya. Mars Komisi Wanita. Kita kaum wanita seiman sepanggilan bersatu dalam bendera dengan kasih sebagai ikatan. Maju terus, pantang mundur, angkat salib kabar Injil. Kita kaum wanita Kristen, hidup berbuah muliakanmu. Kita kaum wanita Kristen yang seiman dan sepanggilan, bersatu dalam sinode kita dengan kasih sebagai ikatan. maju terus, pantang mundur, angkat salib kabar Injil. Kita kaum wanita Kristen, hidup berbuah muliakanmu. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai dengan 9 berkata demikian. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Mari saudara-saudara sekalian, kita naikkan pujian, Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita memanjatkan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Lime. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kembali kami bersama-sama untuk mengikuti ibadah secara online ini. Sampai saat ini Tuhan, kami tetap melakukan ibadah online, tapi biarlah Tuhan berikan kami semangat yang terus berkobar-kobar untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, serta merindukan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Tuhan, boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, urapi setiap kami, layakkan setiap kami ya Tuhan untuk datang di hadapan-Mu pada sore hari ini. Pimpin akan ibadah kami ini ya Tuhan dari awal sampai selesai. Biarlah Engkau berkati akan saudara-saudara kami yang sudah mempersiapkan pelayanan ini pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. dengarkanlah nats Alkitab yang terambil dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ibu-ibu sekalian, saya ajak kita kembali memuji Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Selamat malam, Bapak Ibu jemaat sekalian. Mari bersama kita akan masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan menyerahkan untuk malam hari ini. Di dalam Jumat yang kelima, kami bersama-sama boleh memuji Tuhan. Kami bersama-sama mengingat akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu pemberitaan firman ini. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk kami dapat tenang, kami dapat
berdiam diri sejenak untuk kami mendengar pengajaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, hari ini kita akan belajar satu perumpamaan lagi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita melihat satu perumpamaan, yaitu perumpamaan dua orang yang berdoa. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Mari kita membukanya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca ayat-ayat ini. Saya akan membacakannya. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Saudara sekalian, di dalam dunia psikologi itu ada yang namanya sebuah teori yang bernama positive thinking. Apa itu positive thinking? Nah, kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, positive thinking ini disebut sebagai teori pikiran positif. Untuk apa seorang psikolog ini memberikan kliennya teori pikiran positif? Nah, saudara perlu kita ketahui, biasanya ketika ada seorang klien yang kehidupannya mengalami banyak sekali kesusahan, stres, ataupun juga depresi, biasanya klien ini ketika datang ke seorang psikolog, psikolog ini biasanya akan memberikan teori ini supaya kliennya tidak berlarut-larut di dalam kesedihan atau depresinya tersebut. Apa dampaknya? Saudara, biasanya dampaknya adalah klien ini disuruh untuk memikirkan hal-hal yang positif. Misal, dia datang ke klien tersebut karena keluarganya berantakan, misalnya. Mungkin suami atau istrinya itu telah selingkuh, atau anak-anaknya telah terjerumus ke dalam sebuah permasalahan yang cukup besar. Nah, biasanya teori pikiran positif ini menyuruh klien tersebut untuk berpikir bahwa ini tidak terjadi, ini tidak terjadi, sebentar lagi akan berhenti, sebentar lagi akan berakhir, dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga pikiran yang positif tersebut membantu klien untuk bisa lepas dari yang namanya penderitaan atau depresi yang sedang dia alami. Saudara sekalian, mungkin kita berpikir, wow, mungkin teori ini sangat bagus juga ketika diterapkan untuk orang-orang Kristen. Saudara, teori pikiran positif tersebut ini biasanya dipakai oleh psikolog non-Kristen karena hal ini sungguh-sungguh tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Karena apa? Itu adalah sebuah sugesti saja. Itu adalah sebuah pemikiran-pemikiran yang sebenarnya hendak menipu pikiran seseorang supaya berpikiran ini tidak terjadi, ini tidak terjadi. Aku bisa,
aku mampu, aku mau berhasil dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, kenapa tidak sesuai dengan ajaran Kristen? Karena ternyata Alkitab mengatakan bahwa kita sebagai umat Tuhan itu kita tidak ada apa-apanya jika di luar Tuhan. Jika kita mengatakan aku mampu, aku bisa, aku mau begini, aku mau begitu, dan sebagainya. Saudara, itu justru mengandalkan diri sendiri. Terlebih lagi soal keselamatan dan juga soal ibadah. Kita pun meyakini bahwa kita bisa beribadah, kita bisa diberikan jaminan keselamatan, itu bukan karena yang saya bisa, saya mampu, saya berhasil mencapai ini dan sebagainya. Saudara, ternyata bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab justru mengajarkan bagi setiap kita, khususnya nampak jelas dari perikop yang kita baca ini. Apa itu? Kelemahan, keterbatasan, dan juga keberdosaan setiap kita di hadapan Tuhan. Kalau tanpa anugerah Tuhan, tentu saja kita tidak mungkin bisa menjalani kehidupan ini dengan lancar, dengan pimpinan Tuhan, dan dengan tetap kuat sampai sekarang ini. Bahkan kalau saya mau mengatakan, kita tidak mungkin bisa menerima jaminan keselamatan kalau tanpa pertolongan Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita melihat perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini. Perumpamaan Tuhan Yesus ini dimulai dengan kalimat begini di dalam ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi saudara, dari ayat 9 sampai ayat yang ke-14 ini, Tuhan Yesus hendak memberikan sebuah pengajaran. Apa itu? Hati-hatilah untuk orang-orang yang menganggap dirinya itu benar, serta menganggap orang lain di luar dirinya itu dipandang rendah. Kalau kita melihat perumpamaan ini, Yesus memberikan perumpamaan ini hendak memberikan sebuah teguran kepada para pemimpin agama yang merasa dirinya itu adalah orang yang paling benar, orang yang paling mentaati Taurat, paling berhasil mentaati Taurat, sehingga dia tidak butuh Tuhan, serta dia memandang orang-orang yang di luar dirinya, pemungut cukai, para janda, yatim piatu, atau bahkan orang-orang yang terpinggirkan, itu dipandang rendah selain dari dirinya yang dianggap benar. Karena itu Yesus memberikan perumpamaan ini bagi setiap mereka dan juga khususnya bagi setiap kita. Saudara, firman Tuhan ini menolong setiap kita bahwa sebenarnya ketika kita menganggap diri kita itu benar, diri kita itu bisa, diri kita ini mempunyai hal yang positif meskipun tanpa Tuhan, maka hal inilah yang menjadi kehati-hatian bagi setiap kita. Sehingga apa? Sehingga hal tersebut tidak kita ikuti. Karena apa? Ingatlah bahwa kita ini adalah orang berdosa, orang yang terbatas, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa Tuhan. Nah saudara, untuk orang-orang demikian ini Yesus memberikan perumpamaan. Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 hendak membandingkan dua orang yang pergi ke bait Allah. Dikatakan begini, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Saudara, kita lihat satu kalimat ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi pada zaman Yesus dan murid-muridnya hidup, itu seringkali ketika mereka menaikkan doa atau menaikkan sebuah permohonan, biasanya mereka itu akan pergi ke bait Allah di Yerusalem. Mereka akan menaikkan doa dan juga permohonannya di situ. Sejenak kita melihat kalimat yang pertama ini.
Kira-kira yang dilakukan dua orang ini, mereka pergi ke bait Allah berdoa, baik atau tidak? Saya yakin kita menjawabnya baik sekali. Mereka sangat religius, mereka sangat taat dengan aturan Taurat zaman itu. Mereka tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, tetapi ingat, ternyata tidak semua kalimat di bawahnya itu bernada positif. Coba kita melihat. Ada dua orang. Yang pertama itu dikatakan seorang Farisi, lalu orang yang kedua itu adalah pemungut cukai. Sampai di kalimat yang kedua ini, coba kita melihat sejenak. Kira-kira kalau zaman tersebut, saya bilang zaman tersebut, kira-kira yang dianggap orang benar dan saleh itu orang Farisi atau pemungut cukai? Saya yakin kita menjawab orang Farisi yang benar dan yang saleh. Karena apa? Kita ketahui bahwa orang Farisi itu adalah seorang pemimpin agama. Seorang pemimpin agama yang betul-betul mereka itu tunduk dan melakukan Taurat di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang kedua, pemungut cukai, pada zaman tersebut pemungut cukai ini dianggap sebagai orang kelas rendahan. Karena apa? Pemungut cukai itu dianggap sebagai seorang pengkhianat. Dia orang Yahudi, tetapi dia ini bekerja untuk orang Romawi. Nah, di sini pinternya orang Romawi, saudara. Orang Romawi itu memungut pajak, tetapi dia itu pakai orang Yahudi yang ditarik pajaknya. Nah, saudara, ini pinternya orang Romawi. Karena apa? Kalau dia ngamuk, dia tidak langsung ngamuk kepada pemerintah orang Roma, tetapi dia ngamuk kepada pemungut cukai yang sebangsa dengan mereka sendiri. Nah, sekarang itu mereka itu dianggap sebagai seorang pengkhianat. Mereka itu rela menyenangkan para penjajah, sementara dia itu juga rela untuk menyengsarakan umat atau orang-orang sebangsanya, yaitu orang-orang Yahudi. Karena itu jelas bahwa ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, mereka itu dengan sigap, mereka itu langsung tahu bahwa orang Farisi ini pasti yang akan dipuji oleh Tuhan Yesus. Sedangkan pemungut cukai, dia orang rendahan, dia tidak dianggap di dalam masyarakat. Karena itu sebenarnya dia itu sebenarnya tidak layak untuk pergi ke bait Allah. Dia menaikkan doa dan juga permohonannya. Nah, saudara, tetapi pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ternyata berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain mengenai perumpamaan ini. Coba kita melihat. Orang Farisi itu, ayat 11, berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Betul-betul kita melihat doa dengan kalimat yang sangat indah, bukan? Lalu dilanjutkan di dalam ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wah, saudara, kalau kita melihat dua ayat ini, ayat 11 dan 12, kita melihat, wih, betul-betul ini adalah orang yang saleh ini. Fix, deal, 100% ini pasti orang yang akan dipuji oleh Tuhan Yesus dan yang menjadi teladan pada zaman itu. Tetapi tunggu, saudara, kita melihat selanjutnya orang yang kedua, yaitu pemungut cukai. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara, kalau kita melihat ayat 13, kita itu makin
jelas. Wah, ini mungkin kalau tadi ayat 11 dan 12 diberikan sebuah hal-hal yang indah mengenai orang Farisi. Wah, pasti mungkin Yesus mengajarkan kita untuk meneladani orang Farisi ini. Makin jelas ketika dikontraskan dengan pemungut cukai, yang sebenarnya dia itu tidak layak untuk menaikkan doa kepada Tuhan di bait Allah. Bahkan kita melihat bahwa orang pemungut cukai ini memukul-mukul dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak berani untuk masuk ke dalam bait Allah. Saudara, kita melihat ternyata apa yang dipikirkan oleh orang zaman itu ternyata berbanding terbalik. Apa yang ada di pandangan manusia justru tidak sama dengan apa yang sebenarnya Yesus mau ajarkan kepada setiap mereka dan setiap kita. Karena apa? Justru kita melihat bahwa yang dianggap benar atau ditinggikan oleh Tuhan ternyata mengagetkan setiap kita. Ternyata pemungut cukai itulah yang dianggap benar oleh Tuhan. Sementara orang Farisi itu tidak dianggap benar atau direndahkan. Saudara, ini adalah sebuah kontras atau sebuah hal yang mengagetkan setiap kita. Ayat 9 tadi diawali bahwa orang Farisi menganggap dirinya itu benar. Artinya apa? Dia menganggap dirinya itu tinggi, sementara orang lain rendah. Tetapi justru pada akhirnya di dalam ayat yang ke-14, yang pertama tadi menganggap dirinya tinggi, sekarang rendah. Sementara mereka yang tadinya rendah, pada akhirnya mereka akan menjadi orang yang tinggi atau ditinggikan oleh Tuhan. Ada sebuah buku yang mengatakan, mengapa bisa begini? Ternyata ada sebuah buku itu mengatakan mengenai ayat 11 sampai ayat yang ke-13, sebenarnya orang Farisi itu datang ke bait Allah. Kita melihat bahwa memang betul dia melakukan ritual beribadah. Dia betul-betul orang yang religius, tetapi secara ritual saja. Tetapi sebenarnya esensinya, makna di dalamnya, sebenarnya dia tidak berdoa. Karena apa? Dia menyombongkan dirinya sendiri. Dia tidak memuliakan Tuhan. Sebenarnya dia telah memuliakan dirinya sendiri. Seharusnya doa kita itu dikatakan buku tersebut, seharusnya doa kita sama seperti doa yang dinaikkan oleh orang pemungut cukai. Nah, jadi doa kita seharusnya sama dengan doa yang dinaikkan oleh pemungut cukai. Karena apa? Kita merasa diri adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbatas, orang-orang yang berdosa, yang tidak bisa berbuat apapun juga kalau tanpa pertolongan dan juga anugerah dari Tuhan kepada setiap kita. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, janganlah kita menyombongkan apa yang kita punya kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Jangan kita menganggap diri kita itu yang paling benar, sementara orang lain di luar diri kita adalah orang yang salah. Saudara, tanggal 31 Oktober mendatang kita akan bersama-sama merayakan Hari Reformasi. Ada sebuah moto dari Reformasi, yaitu sola gratia, hanya oleh karena anugerah. Sola gratia mengingatkan setiap kita, mengingatkan apa? Bahwa kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa menerima keselamatan, kita bisa beribadah, menaikkan pujian dan doa kita kepada Tuhan. Itu adalah hanya karena anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada setiap kita.
Janganlah sampai ketika kita datang di dalam sebuah ibadah ataupun juga persekutuan, kita menganggap bahwa aku ini orang yang saleh, aku ini orang yang paling benar, aku ini adalah orang yang religius, tetapi dilaksanakan tanpa spiritualitas yang benar. Yang penting adalah spiritualitas dari setiap kita, bukan religiusitas kita melaksanakan ritual-ritual ibadah dan sebagainya, atau bahkan kita melaksanakan semuanya itu supaya dipandang baik oleh orang lain. Saudara, ini adalah hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab dalam ayat 14 khususnya kita melihat ternyata orang yang merasa dirinya adalah orang-orang yang berdosa, merasa dirinya tidak mampu tanpa Tuhan, justru orang tersebut itulah yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Sola gratia, hanya oleh karena anugerah. Saudara sekalian, saya mau tutup khotbah ini dengan sebuah cerita ketika saya dan semua pelayanan di sebuah kota. Khususnya ini luar Pulau Jawa. Saudara, saya mengingat betul ketika saya dan Semu Yanti pertama kali, hari pertama di tempat pelayanan yang baru tersebut, kita pasti membutuhkan waktu untuk adaptasi. Saudara, selang beberapa lama, seperti biasa, yang namanya warga baru, kita berkenalan dengan tetangga-tetangga sekitar. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa ada orang baru di rumah tersebut. Nah, saudara sekalian, pernah satu kali ada seorang tetangga yang tiba-tiba dia itu datang ke rumah. Ketika dia datang ke rumah, dia itu membawa sebuah HP. Wah, saya pikir, wah ini mungkin minta nomor telepon saya atau teleponnya Semu. Oke, saya persilakan masuk. Oke Bu, ayo masuk gitu ya. Saudara, ternyata dia itu bukan meminta nomor HP saya, tetapi dia itu memberikan HP ini. Saya pikir loh, ini ngapain tiba-tiba saya diberikan HP gitu ya. Saya lihat HP-nya tidak seberapa bagus sih, tapi kalau mau dikasih ya lumayan juga. Siapa yang menolak? Ternyata saudara, dia itu memberikan HP itu ke saya sambil mengatakan, bukan, oh ini ya tak kasih, ternyata bukan. Sambil apa? Ini tolonglah saya gitu ya. Ini HP saya. Kamu bawa dulu ya sebagai jaminan. Waduh, saya nggak enak ini. Saya ngerti maksudnya ini apa gitu ya. Maksudnya adalah dia itu memberikan HP ini untuk dititipkan. Dia ini mau pinjam uang kepada saya 300.000 rupiah. Saudara, yang namanya orang baru tentu nggak enak dong. Ini maksudnya apa gitu ya. Dia bilang, besok saya langsung kembalikan. Besok suami saya dapat uang. Suaminya itu tukang parkir. Jadi besok itu tanggal gajian. Dia itu sebagai tukang parkir. Besok langsung saya kembalikan. Saya pinjam mau 300.000, ada ndak? Saya sudah muter-muter cari, saya ndak dapat. Ini butuh untuk bayar uang sekolah anak saya. Saya pikir, wah, kalau ini memang betul-betul butuh untuk uang sekolah anaknya, ya pasti saya akan kasih gitu ya. Dia pun juga sudah berjanji bahwa besok dia itu akan mengembalikan. Dan juga saya pun juga tahu dia ini adalah orang Kristen. Saya pikir, enggak apa-apalah. Sudah Bu, ini 300.000. Besok jangan lupa dikembalikan ya. Saya juga mengembalikan HP-nya. Sudah, wong tetangga sebelah rumah saja kok. Mosok pakai kayak model penggadaian HP gitu ya. Apalagi HP-nya sudah jelek gitu ya. Sudahlah, bawa saja HP-nya. Saya percaya, kan ibu tinggal di sebelah rumah saya pas. Nanti kalau saya mau ke rumah kan saya tinggal ketok-ketok pintunya untuk nagih utangnya. Saudara sekalian, besok saya tunggu-tunggu. Dia enggak datang-datang.
Oke, mungkin ya tanggal gajiannya mungkin agak mundur. Saudara, 2 hari, 3 hari, saya tunggu-tunggu. Ini kok dia ini tidak ketuk-ketuk pintu rumah saya ya, untuk mengembalikan uang 300.000 tersebut. Akhirnya, oke lah, baru 3 hari. Tidak apa-apa lah, coba tunggu 1 minggu lagi. Saudara, seminggu saya dan Semuyanti menunggu, tidak ada kabar sama sekali. Bahkan ketika sejenak saya melihat ke rumahnya itu selalu tutupan. Padahal itu belum terlalu malam. Selalu pintunya itu tertutup. Saudara, karena memang saya butuh uang pada saat itu, akhirnya saya datanglah ke rumahnya. Saya ketok-ketok, Bu, sudah 1 minggu, saya mau minta uang saya yang Ibu pinjam kemarin. Tolong Pak, besok ya, saya janji besok. Oke. Besoknya saya datang kembali ke rumahnya. Besok ya Pak, besok. Berkali-kali jawabannya mesti 1 kata. Besok. Atau biasanya 2 kata. Besok Pak. Ditambah kata Pak. Nah, saudara sekalian, yang membuat saya itu akhirnya menyerah, itu karena ya sudahlah, wis dianggap hilang gitu ya. Karena apa? Memang itulah susahnya orang menagih utang, saudara. Kalau orang datang mau ngutang, itu mukanya itu seperti seekor kucing yang memelas-melas. Tapi kalau sudah ditagih utangnya, kucing itu berubah menjadi seekor singa yang menakutkan ya. Artinya apa? Saking beratnya untuk menagih utang kepada seseorang. Saudara sekalian, akhirnya saya bilang, aduh, 300.000 itu benernya uang yang nilainya cukup banyak. Tetapi ya sudahlah, relakan sajalah. Dia toh jawabannya besok Pak, besok Pak. Sudah, saya capek gitu ya, sudahlah, direlakan saja. Tetapi saudara, satu kali ketika saya melihat mukanya, saya menjadi sangat marah dan sangat muak kepada orang itu. Karena apa? Karena saya melihat muka dan rambutnya. Loh, saudara, mungkin saudara pikir ini Lause ngapain kok lihat muka sama rambutnya kok marah gitu ya. Saudara, yang saya maksudkan adalah rambutnya itu sekarang berubah menjadi lurus. Nah, mungkin kita bingung, ini maksudnya apa gitu ya. Kok lihat rambutnya orang lurus kok marah? Nah, saudara, saya marah, saya jengkel kepada orang itu. Karena apa? Waktu dia ngutang, rambutnya itu keriting. Selama beberapa hari, saya tagih utangnya, dia katakan besok. Tetapi besoknya, saya melihat rambutnya lurus. Artinya apa? Sebenarnya dia itu punya uang untuk apa? Smoothing rambutnya. Waktu itu smoothing, kalau di luar Pulau Jawa, itu harganya itu tidak cukup, saudara, 300.000. Itu minimal harus 500.000. Apalagi keritingnya, kalau nguel-nguelnya itu betul-betul keriting. Kan pakai obat itu porsinya pasti lebih banyak daripada orang yang keritingnya sedikit. Saudara sekalian, ketika saya melihat rambutnya lurus, saya jengkel. Saya itu berkata di dalam hati saya sudah relakan. Tetapi ketika saya melihat dia itu besok dan sebagainya, saya jengkel ketika melihat rambutnya lurus. Sebenarnya dia itu punya uang kok untuk membayar. Saya itu lebih senang kalau dia itu mengatakan, Pak, maaf, saya tidak punya uang, saya tidak mampu mengembalikan. Saudara, saya lebih lega dan lebih menghargai dengan sikapnya. Kalau dia datang kepada saya, dia mengatakan, Pak, maaf, saya tidak sanggup lagi untuk bayar utangnya. Saya tidak mampu lagi untuk cari uang 300.000 untuk mengembalikan kepada Bapak.
Saudara, saya sebenarnya lebih senang kalau ibu itu bersikap demikian. Tetapi saya tidak senang kalau ibu itu terus-menerus mengakui dirinya bahwa besok saya akan mampu bayar. Besok saya akan pasti berhasil untuk mengembalikan uang tersebut. Saudara, dari pengalaman saya ini betul-betul saya menyadari bahwa seharusnya itulah yang kita katakan kepada Tuhan. Kita tidak mampu Tuhan, aku orang berdosa, aku orang yang tidak layak di hadapan-Mu, aku butuh pertolongan-Mu. Seharusnya itulah yang kita katakan. Jangan sampai kita katakan, Tuhan, aku berusaha dulu ya, aku berbuat ini, berbuat itu, dan sebagainya. Siapa tahu aku mampu menyelamatkan diriku sendiri. Saudara, Alkitab ternyata tidak mengajarkan seperti itu. Alkitab mengajarkan setiap kita untuk kita menaikkan doa seperti pemungut cukai ini. Merasa diri kita tidak benar, diri kita tidak mampu di hadapan Tuhan. Sola gratia, di dalam kelemahan kita ada anugerah Tuhan yang terus bekerja dan memelihara sepanjang kita hidup. Amin. Mari saudara sekalian, kita masuk di dalam beberapa pokok doa dan kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk perumpamaan yang Kau ajarkan kepada setiap kami, untuk kami boleh memahami bahwa janganlah sampai kami berbuat sama seperti orang Farisi yang meninggikan diri kami di hadapan Tuhan. Ingatkanlah kami Tuhan, bahwa kami menaikkan doa dan juga permohonan seharusnya seperti seorang pemungut cukai yang merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan pertolongan dan juga pimpinan-Mu kepada setiap kami. Karena kami tidak mampu berbuat apapun juga di luar Tuhan. Kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi di dalam masa depan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajarkanlah kami untuk kami dapat tunduk, kami dapat berserah kepadamu saja. Karena kami adalah orang-orang yang terbatas, memelihara diri kami sendiri, terbatas melihat masa depan kehidupan kami. Tuhan, kami mohon kepadamu untuk kami diingatkan terus, hanya oleh karena anugerah-Mu saja Engkau tetap memelihara setiap kami. Kami bisa hidup sampai sekarang ini. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup kekal. Itu hanyalah karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk 2 keluarga yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit karena positif COVID-19. Kami mohon kepadamu, pertama-tama untuk keluarga dari Bapak Fofo. Kami menyerahkan Tuhan untuk anggota keluarganya yang semuanya sekarang ada di Surabaya. Mereka isolasi mandiri di hotel ataupun juga di rumah sakit. Mereka di dalam keadaan yang lemah dan butuh pertolongan dari Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau yang menolong mereka di dalam mereka melewati masa-masa dirawat mereka di rumah sakit ini, khususnya untuk Pak Fofo dan juga Lose Evelyn yang ada di rumah sakit. Kiranya Engkau yang memberikan penghiburan bagi setiap mereka. Juga untuk Clarissa dan juga Hau-Hau yang isolasi mandiri di hotel. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkati mereka semuanya, supaya mereka diberikan kesehatan maupun juga kekuatan. Bahkan untuk Clarissa dan juga Hau-Hau yang terus mengikuti sekolah secara online, kiranya Engkau yang menolong setiap mereka. Lalu juga kami berdoa untuk Ai Jun Ai yang juga ada di Surabaya karena positif COVID-19. Kami bersyukur Tuhan untuk Ai Jun Ai yang tetap kuat, yang bisa makan, minum maupun juga istirahat dengan enak dan nyaman. Kami berdoa Tuhan, meskipun tubuhnya bisa melakukan aktivitas secara normal,
tetapi virus itu tetap ada di dalam tubuhnya. Kami mohon kepadamu supaya Aijun Ai di dalam melewati masa-masa ini diberikan terus kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Juga untuk anaknya, yaitu Bapak Peter yang selalu memberikan support maupun juga semangat kepada mamanya ini. Kiranya Engkau juga yang memberkati mereka di dalam kehidupan maupun juga keluarga mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk GKT Banyuwangi yang beberapa waktu lalu berulang tahun. Dan juga tolong Tuhan untuk GKT Banyuwangi yang nanti tanggal 31 Oktober kami juga akan merayakan Hari Reformasi dengan mengikuti ibadah dari sinode. Kami mohon kepadamu Tuhan, selama 71 tahun Engkau telah memimpin GKT Banyuwangi ini. Kiranya kami tetap berpegang kepada semangat dan juga ajaran reformasi yang sesuai dengan Alkitab. Kami mohon kepadamu Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di GKT Banyuwangi. Kami mohonkan supaya Engkau terus memberikan pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Kami memakai karunia-karunia rohani kami untuk kami dapat melayani Tuhan, membangun jemaat-jemaat di GKT Banyuwangi ini. Tuhan, kami menyerahkan juga khususnya untuk negara kami ini. Kami mengingat betul bahwa apa yang sedang dialami oleh pemerintah, khususnya Presiden Jokowi sekarang, adalah hal yang sangat berat. Kami mohon kepadamu Tuhan, Kau memberikan hikmat, khususnya untuk Presiden Joko Widodo di dalam memimpin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang terus maju. Kami mohon kepadamu Tuhan, ada begitu banyak permasalahan yang harus dia hadapi, khususnya ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang jumlahnya terus bertambah penderitanya. Kami mohon kepadamu Tuhan, supaya semuanya ini dapat segera teratasi dengan baik. Masyarakat Indonesia dapat diberikan kesadaran maupun juga kepedulian, menjaga kesehatannya, dan juga sadar supaya mereka pun juga tidak menularkan virus yang mereka punya ini kepada orang lain, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera terlewati dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, juga untuk mengingat jemaat-jemaat yang mungkin saat ini di dalam kondisi yang lemah secara tubuh dan secara rohani. Kami mohon kepadamu, Engkau yang melawat mereka, memberikan pertolongan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ibadah Komisi Wanita hari ini telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.